Assalamualaikum. Oke teman-teman, kali ini kita mau buat tempat penetasan artemia ya. Ini dibuat dengan judul cara mudah karena kita mau bikin ini sesimpel mungkin ya, semudah mungkin. Kalau saya sih menggunakan alat-alat yang ada ya, insya Allah ya, maksudnya yang nggak perlu beli, maksudnya udah ada gitu, entah karena minjem atau karena memang sebelumnya punya. Ini beberapa alatnya seperti ini: botol bekas mineral, air mineral, terus selang secukupnya. Secukupnya itu jadi harus dilihat dari tempat nanti teman-teman mau menggantungkan si tempat penetasan artemia ya. Kayak misalnya ini harus jaraknya ke air rotor ya, atau air pump nih, seperti ini. Nah, ini rencana saya akan taruh di sini. Gantungannya udah ada, jadi kemungkinan saya akan gantung seperti ini. Nah, terus selangnya itu dari ujung sini ke aerator, nanti dari aerator kita kasih sambungan seperti T ya. Terus selain botol bekas, ada juga plastik dan kertas isolasi, dan yang pasti ini telur artemianya. Dan ada garam juga, sebentar, garamnya kan ada juga yang menyarankan pakai garam dapur bisa, cuma katanya airnya keruh dia nanti ya. Saya sih belum pernah coba ya, ini juga karena pertama kali kita coba pakai garam ikan dulu. Nanti kapan-kapan mungkin kita bikin konten untuk coba bikin pakai garam biasa, garam dapur. Terus mengikatnya nanti kita gunakan ini tali rapia. Ini juga tali rapia bekas, dan solder ini kebenaran ada soldernya, jadi nanti kita tinggal pasang. Ini tinggal kita buka, kita potong, terus kita lapisin plastik. Salah satu fungsinya katanya kalau plastik itu karena si artemia ini ketika sudah menetas dia akan mencari tempat yang terang ya. Jadi posisi bagian atas sini ini kemungkinan akan gelap karena penuh dengan cangkangnya nanti, dan dia akan ke bawah, jadi memudahkan kita untuk panen artemia nanti. Nah, yang akan saya pakai itu kemungkinan 30 jam ya. Jadi ada yang menyarankan 24 jam, ada yang menyarankan 30 jam, ada yang menyarankan 36 jam. Katanya sih itu paling cocok untuk burayak umur di bawah 2 pekan atau 2 minggu ya. Kita coba potong dulu bagian atasnya. Kita mengikuti alur ininya aja ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, ini saya pakai bekas merek Akui ya. Merek Akui. Terus ini kalau kita lihat di atasnya ini ada garis. Nah, ini tinggal ikutin aja nih, insya Allah bisa nih. Nah, kalau yang ada sedikit tajam-tajam gini, kita habiskan aja, kita haluskan. Oke, ini udah. Nanti ini tinggal kita bolongin kanan kiri sama bagian bawahnya. Bagian bawahnya kalau misalnya mau di apa ya bahasanya, di mal mungkin ya, itu bisa menggunakan pensil atau spidol atau pulpen. Tapi kalau pulpen mungkin dia harus dialasi dulu bagian bawah. Ini saya gunakan lakban kertas ya, cuma untuk nandain aja, ngemal si lubangnya. Sebenarnya sih ini kalau misalnya mau kita kira-kira juga bisa ya. Jadi nanti kita kira-kira misalnya pakai solder langsung. Ini saya pakai isolasi kertas, terus saya tempelin sedikit begini. Terus saya malnya juga kira-kira, tetap harus dikira-kira sih ya. Karena kalau bahasanya di teknik tuh presisi gitu ya, udah pasti sih kemungkinan besar sulit presisi ya, karena ini teknisnya kita sedikit sulit. Nah, ini kira-kira aja begini. Nanti setelah ini kita lubangi, terus kita pasang ya. Ada beberapa cara untuk menjaga dia tidak bocor. Jadi setelah kita pasang, bisa di samping-sampingnya ini nanti kita pakai sealant ya. Sealant itu biasa digunakan untuk kalau teman-teman yang nggak tahu tuh biasa dipakai untuk lem ya, lem untuk
menyambungkan itu kaca akuarium. Nah, ini udah, kita coba pasang. Oh, masih kurang lebar sedikit, tapi ini nggak apa-apa, cukup. Nah, ini masuk udah, alhamdulillah. Nah, ini udah masuk. Ini kemungkinan besar pasti dia akan rembes teman-teman, karena itu tadi ya, kita nggak presisi, terus kemungkinan besar ini akan rembes. Jadi kalau teman-teman punya seperti double tip atau double tip yang kertas itu yang tipis atau double tip yang tebal, ini bisa di lubangnya dibesarin sedikit terus dipasang di sekitarnya. Jadi untuk menjaga tidak rembes. Atau lebih aman sih memang pakai silen ya. Jadi setelah kita pasang seperti ini kita silen. Kalau saya menggunakan ini lem super ya atau lem Korea. Teman-teman yang memudahkan aja pakai apa. Ini kita lubangin dulu bagian atasnya. Ini kita pastikan dia, kalau kita lihat ada sambungannya teman-teman tiap botol ya. Ada garis panjang nih. Nah, usahakan di bagian garis ini ya. Karena ini bagian tulang si tulang si botol. Oke, kita lubangi satu. Nah, kalau kita ngikutin tulangnya ini juga memudahkan kita teman-teman, karena menarik garis lurus ujung dengan ujungnya lebih mudah ya. Karena ini kalau misalnya kita lihat belahan, nah ini garis nih, belahan si botol ini udah pasti simetris nih insya Allah, antara sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi kita tinggal pasang aja nanti talinya. Ini udah jadi, nanti kita coba pasang ininya, pastikan dulu lebih ke bawah teman-teman. Nah, kita buka dulu aja. Nah, ini begini. Ini kita rapihkan dulu potongannya. Ini karena dari beli dia belah begini nih teman-teman. Kita potong dulu, rapihkan. Oke. Rapi, kita pasang. Bagusnya memang sih sebenarnya silen ya kalau teman-teman punya ya. Karena keterbatasan tadi, kita gunakan yang ada aja. Saya coba gunain yang ada itu lem super atau lem Korea. Beberapa mungkin juga ada yang akan menambahkan samping-sampingnya tuh kalau pakai lem Korea pakai ini teman-teman, busa gitu ya. Bisa busa bekas rokok ya. Karena dia akan menambal bagian-bagian yang bolong nantinya insya Allah. Coba sedikit aja, sekitarnya. Oke. Nah, mungkin juga ada yang berpikir, wah kalau kita pakai lem super seperti ini kira-kira beracun nggak nanti ya ketika kita bikin tempat buat Artemia. Itu wallahu alam deh, saya juga nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke teman-teman, ini sudah kita ikat tarinya begini. Ini juga udah diukur selangnya, insya Allah aman. Karena saya pakai air rotornya nih dipakai juga untuk ikan teman-teman ya, untuk gapinya. Jadi saya akan bagi dari jalur air rotor itu menggunakan pembagi seperti ini teman-teman. Jadi gunakan T. Dari T ini nanti yang dari atasnya dari air rotor ini ke bagian si ini udah saya potong juga, ini ke bagian si buat Artemia begini. Nah, kita tinggal atur nanti besarannya. Nah, ini tinggal dari air rotor ini ke bagian buat si ikan ya. Kita coba aja nanti ya, lihat ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini saya bikin T di sini. Nah, ini T-nya dari rotor langsung ini ke tempat penetasan Artemia. Terus yang ini semua satu jalur ini ke burayak dan yang dewasa. Sekarang kita coba masukin garam ikannya 3 sendok. Nah, ini setelah kita taruh garamnya, kita coba diamkan dulu selama 10 menit kira-kira, atau sampai garamnya ini larut ya, karena ini kan garamnya masih ada nih. Jadi biar airnya tuh asin, karena habitatnya Artemia ini dia di laut ya, karena kan dia seperti udang ya, telur udang gitu.
Jadi habitatnya memang harus di air asin, makanya kenapa kita harus pakai garam ikan, atau tadi pakai garam dapur juga bisa. Ini kita coba diamkan dulu sampai garamnya benar-benar larut ya. Di bawahnya masih ada, belum larut betul, nanti kita coba tunggu ya. Oke teman-teman, ini seperti yang tadi di awal sudah saya infokan. Ini saya tadi sudah pasang kertasnya dan plastik. Fungsinya tadi sudah seperti yang tadi saya gambarkan. Nah, untuk si telur artemianya saya pakai ini Supreme. Untuk berapa banyaknya ini diatur ya, diatur sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi ada yang bilang 3 sendok, ada yang bilang 1 sendok. Jadi ini terserah, tergantung kebutuhan aja. Nah, cuma karena kebutuhan burayak saya banyak ya, burayaknya ada sekitar 100 lah, ada sekitar 100 dan ada beberapa indukan. Jadi saya mau coba pakai 1 sendok dulu. Nah, ini kan saya pakai 36 jam ya. Sekarang ternyata 1 sendok juga banyak teman-teman. Masya Allah, ini belum 1 sendok penuh nih teman-teman. Seperti di awal tadi saya bilang, saya coba 36 jam. Sekarang 9 kurang 15 lah ya, 9 kurang 15 berarti kemungkinan kalau 30 jam kira-kira jam 3 sore besok baru saya gunakan ya, atau nanti kita lihat lagi, nanti kita update. Nah, ini enggak 1 sendok penuh sih ya, cuma kayaknya banyak banget ini ternyata. Kita coba dulu 1 sendok, kita langsung masukkan aja. Nah, ini beberapa juga ada yang bilang diaduk-aduk dulu katanya. Ini kita coba. Sebenarnya kalau nggak diaduk juga bisa ya. Kalau nggak kita aduk sebenarnya bisa juga, karena kan dia air gelembungnya udah banyak ya. Oke, kita tunggu aja. Nanti kita update lagi untuk besok sore.